Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Bertemu lagi dengan Bu Nunu. Nah, pada hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya anak-anak tidak tertinggal video terbaru dari Bu Nunu. Ceritanya, pada hari ini Lani sedang berkunjung ke tempat produksi gerabah bersama ayahnya. Lani melihat tangan dan kaki para pengrajin begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Kemudian Lani melihat seorang pengrajin tua. Kasihan sekali, tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya dulu, pengrajin tersebut memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa memedulikan waktu beristirahat. Sejak muda, dia sudah menjadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk, membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan pekerja keras. Namun sayangnya, dia melupakan waktu beristirahat. Pada akhirnya, kini tubuhnya menjadi bungkuk. Tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan, sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Nah, ada macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau disebut tulang. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang ini disebabkan oleh kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Fraktura dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah fraktura tertutup. Fraktura tertutup apabila patah tulang ini tidak menyebabkan robek pada kulit atau otot. Yang kedua adalah fraktura yang terbuka. Patah tulang ini adalah patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Yang kedua adalah osteoporosis. Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Yang ketiga adalah fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan retakan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, anak-anakku, yang keempat adalah seperti di gambar. Coba anak-anakku amati bagaimana cara duduk anak dalam gambar. Nah, ini menyebabkan kelainan yang disebut lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Yang selanjutnya adalah yang kelima. Kelainan tulang bisa kita lihat seperti gambar di samping. Nah, kelainan tulang ini karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan
menunjukkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Kelainan tulang yang keenam adalah kifosis. Kelainan tulang ini karena sikap duduk yang membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, itu tadi bermacam-macam kelainan pada tulang sudah Bu Nunu jelaskan. Untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak bisa membaca wacana pada halaman 137. Posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Nah, Bu Nunu akan membacakan hanya satu paragraf. Nanti akan Bu Nunu berikan ide pokoknya pada paragraf tersebut. Tugas di rumah adalah kalian menentukan ide pokok dari setiap paragraf pada bacaan tersebut. Ayo kita baca sama-sama. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi sebagai manajer pemasaran. Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Ide pokok dari paragraf pertama adalah berada pada awal kalimat. Disebut juga paragraf deduktif. Ide pokoknya adalah kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Nah, setelah kalian membaca bacaan tadi, tentunya kalian sudah memahami isi bacaan tersebut. Bacaan tersebut bisa kita sajikan dalam sebuah komik agar lebih menarik. Seperti contoh ini. Nah, tadi sudah kalian perhatikan ya bentuk komik dari bacaan di atas. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan komik? Yuk kita pelajari. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Nah, untuk tugas di rumah, kalian boleh memilih salah satu tema berikut untuk dijadikan sebuah komik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang Bu Nunu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bertemu lagi pada video selanjutnya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, Bu Nunu mohon maaf. Dadah!